Halo semuanya, balik lagi di channel Anak Gunung dan Laut. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses terbentuknya gunung dan teori tektonik lempeng. Tapi sebelum itu, kalian boleh klik tombol like dan subscribe untuk membangun channel ini. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya untuk update video terbaru dari Anak Gunung dan Laut. Yuk mari sama-sama untuk belajar seputar gunung dan laut. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Dan kalian pernah nggak sih berpikir kenapa harus ada gunung di bumi dan bagaimana proses terbentuknya gunung? Gunung berfungsi sebagai keseimbangan alam karena bumi yang kita pijak ini memiliki lempeng yang terus bergerak. Dan gunung di sini berfungsi sebagai pasak bumi atau sebagai tiang bumi agar bumi kokoh dan tidak goyang. Karena bentuk gunung yang selain menghujam ke atas, gunung juga menghujam ke bawah yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi gunung dapat menghambat proses pergerakan lempeng-lempeng yang ada di bumi. Proses terbentuknya gunung. Gunung terbentuk akibat aktivitas tektonik lempeng dan gunung api terbentuk karena adanya aktivitas magma yang keluar dari dalam perut bumi. Terdapat dua lempeng utama yang ada di bumi, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra, di mana lempeng tersebut saling bergerak satu sama lain. Menurut beberapa ilmuwan dan ahli geologi, pergerakan lempeng ini diakibatkan oleh adanya arus konveksi dalam perut bumi, sehingga menyebabkan pergerakan antar lempeng. Pergerakan-pergerakan tersebut menjadi tiga macam, yang sering kita sebut sebagai teori tektonik lempeng. Yang pertama yaitu saling tumbukan atau konvergen. Konvergen adalah gerakan di mana dua lempeng saling bertemu satu sama lain. Terdapat tiga macam tumbukan konvergen, yaitu lempeng benua dengan lempeng benua, lempeng benua dengan lempeng samudra, dan lempeng samudra dengan lempeng samudra. Tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra akan menghasilkan zona subduksi, di mana lempeng samudra akan menghujam ke bawah karena karakteristik lempeng samudra lebih lemah dibandingkan lempeng benua. Dan di zona subduksi akan terjadi peleburan batuan, kemudian magma bergerak dan menerobos yang selanjutnya terbentuklah gunung api seperti yang ada di Indonesia. Contoh fenomena subduksi ini antara lempeng benua Eurasia dan lempeng samudra Indo-Australia adalah pada bagian selatan Pulau Jawa terdapat banyak gunung api, dan hasil tumbukan ini juga akan menghasilkan palung yang berada di laut. Tumbukan lempeng benua dengan lempeng benua maka akan saling bertumbukan dan membentuk sebuah pegunungan. Contohnya adalah pegunungan Himalaya di perbatasan antara India dan Nepal. Pegunungan ini terbentuk akibat tumbukan antara lempeng benua Eurasia dan lempeng subkontinen India. Dan salah satunya terbentuk gunung tertinggi, yaitu Gunung Everest. Tumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra akan menghasilkan kepulauan Mentawai, Filipina, dan gerakan ini akan menciptakan bentang alam. Yang kedua, pergerakan lempeng yang saling menjauh atau divergen. Pergerakan lempeng ini saling menjauh sehingga akan ada rekahan dan ruang kosong di antara kedua lempeng tersebut. Kemudian magma akan keluar melalui rekahan-rekahan tersebut dan membentuk busur gunung api tengah samudra, atau biasa kita sebut sebagai Mid-Ocean Ridge. Contoh dari Mid-Ocean Ridge adalah Mid-Atlantic Ridge. Yang ketiga adalah saring bergeser atau transform. Adalah gerakan di mana kedua lempeng bergerak sejajar namun berbeda arah, sehingga kedua lempeng tersebut akan saling bergesekan. Contoh yang paling terkenal dari gerakan transform adalah Sesar San Andreas. Jadi begitulah proses terbentuknya gunung dan penjelasan mengenai teori tektonik lempeng.
Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like jika kamu mendapatkan hal baru dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk berbagi informasi seputar gunung. Sampai jumpa di video berikutnya.